Ya, salam saudara-saudaraku. Agama kalau terus begini di Indonesia jadi pertentangan, jadi permusuhan, maka agama itu menjadi sebuah sandungan, batu yang membuat kita tersandung, dan itu harus disingkirkan. Saudara, sejak awal masuk Kristen saya sadar bahwa masuk Kristen siap menderita. Kenapa? Agama disebut penjara. Itulah sebabnya saya keluar dari penjara itu. Siapa yang mau di penjara dan siapa yang mau masuk penjara? Karena atas nama agama mereka melakukan kejahatan apa saja untuk politik mereka, bahkan menangkap saya yang keluar dari agama itu dengan alasan saya menistakan agama saya sebelumnya. Saya nggak menistakan. Apa yang saya miliki dan apa yang saya pelajari selama ini ya saya harus ucapkan. Paulus dilaporkan. Ini agama zaman itu. Kisah Para Rasul 23 ayat 28. Untuk mengetahui apa alasan mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Jadi mahkamah agama ini dijadikan alat untuk menangkap orang-orang yang mengkritisi agama itu. Jadi agama itu nggak bisa dikritis. Kalau nggak menghadapi Salwan Momika, dia harus meregang nyawa karena membakar kitab suci. Oke lah, memang itu simbolik saja karena tidak suka dengan kitab itu yang banyak sekali mengandung kebencian dan permusuhan. Kisah Rasul 5 ayat 27, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Mereka menggunakan agama untuk menghukum. Jadi sebenarnya bukan sekarang saja dan akan terjadi terus-menerus. Negara-negara yang memberlakukan undang-undang penistaan agama, misalnya Pakistan, Afghanistan, Malaysia juga termasuk. Ada, walaupun dia tidak menggunakan pasal penistaan itu sebagai pasal, tetapi berapa gereja yang ditutup di Malaysia, berapa orang Kristen yang di ini, hanya mereka beraninya di Kelantan, beraninya di Semenanjung. Tapi coba mereka berani nggak melakukannya itu di Sarawak ataupun Sabah? Mereka mikir dua kali. Kemudian setelah Paulus, Yesus dihakimi. Matius 26 ayat 59 sampai 60. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Apa kesaksian untuk saya? Dan apa kesalahan saya? Enggak ada. Ayat 60. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang memberikan kesaksian, dan itu pun kesaksian dusta. Orang Tuhan Yesus hanya melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Abanalladzi fis samawati liyataqaddas ismuka liyati malakutuka litakum masyiatuka fil ard. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu yang dikatakan Bapa gua, Bapa saya yang menciptakan langit dan bumi ini. Siapa Bapa itu? Yohanes 1 ayat 3 dan 4. Tanpa Yesus, langit dan bumi dan seluruh isinya itu tidak pernah akan ada. Jadi Yesuslah segalanya itu. Tetapi dunia tidak mengenal dia. Bahwa dunia ini milik Yesus Kristus.
Tetapi mereka menampilkan saksi palsu untuk menangkap Yesus Kristus. Kemudian Stefanus juga sama. Stefanus ini adalah murid Yesus setelah Yesus naik ke surga. Kisah Para Rasul 7 ayat 54-55, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia melihat bagaimana Yesus di langit. Dia melihat di sebelah kanan Allah. Penglihatan yang sangat jelas. Karena Stefanus itu adalah murid Yesus Kristus. Begitulah cara mereka. Mahkamah Agama ini sudah 2024 tahun yang lalu telah melakukan penganiayaan terhadap orang-orang yang berbicara kebenaran. Mereka marah, tertusuk hatinya. Kalau saya ngomong, hatinya tertusuk. Lalu siapa kira-kira yang tidak marah kalau saya ngomong seperti itu? Nggak ada rasanya. Semua akan marah dan benci dengan apapun yang saya lakukan. Sehingga tidak ada alasan untuk membebaskan saya dari hukuman-hukuman yang mereka siapkan. Tonton aja tuh video-video mereka, kesaksian mereka. YouTuber Muslim itu bagaimana mengambil gambar dan video saya untuk dikomentarin sama mereka untuk tujuan tertentu, bahwa mereka itu benar. Apa benarnya seorang nabi palsu, ajarannya palsu, semuanya palsu, saudara-saudara. Gak bisa dibenarkan oleh siapapun yang mereka ajarkan itu. Masya Allah semuanya. Mempermalukan diri mereka sendiri. Kalau dilihat dari perspektif agama, saudara-saudara, adalah sistem kepercayaan, ajaran praktik yang mengatur tata ibadah, pergaulan, moralitas manusia. Agama juga bisa diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Tetapi akhirnya sekarang ini agama adalah untuk memanifestasikan diri mereka bahwa mereka yang berkuasa. Tokoh-tokoh agama ini yang berkuasa. Sedangkan yang tidak memiliki kekuasaan, bagaimana Panji Gumilang itu karena bermusuhan dengan MUI, jadi musuh juga. Ditangkap. Mahfud MD mempersiapkan, penting tangkap dulu, nanti urusannya di belakang. Dan sekarang polisi meminta uang 10M supaya dibebaskan. 10M dibebaskan. Ini polisi macam apa? Bareskrim minta 10M. Akhirnya apa katanya? Telah dibebaskan. Dia tidak bersalah. Dibebaskan murni. Tapi berbulan-bulan negara menahan dia. Mestinya konsekuensinya kalau dia tidak bersalah, Panji Gumilang harus menuntut kepolisian. Karena tidak ditemukan kesalahan di dalamnya. Kalau saya, apa salah saya? Hanya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah delusi Muhammad, mimpi-mimpi kosong Muhammad, mimpi kalut dari Muhammad itu. Apa salah saya untuk mengatakan seperti itu? Karena Allah memang nggak kelihatan, nggak ketahuan. Sama dengan saya mengatakan bahwa
Saya pernah mimpi Yesus Kristus, saya pernah mimpi Muhammad, Ibrahim, Ibrahim, Musa. Saya pernah mimpi. Nah, itu kan cuma mimpi. Siapa yang bisa mempercayainya kecuali saya yang mengatakannya. Lah kalau nanti pengikut saya akan mengatakan Saifuddin Ibrahim sudah mimpi-mimpi kalut, karangan dia. Umur 12 tahun dia mimpi tentang Muhammad dan Yesus. Itu bohong semua. Terserah kan? Apa alasannya? Kalau saya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mimpi-mimpi kalutnya Nabi Muhammad. Dijelaskan saudara-saudara bahwa ciri-ciri agama itu memiliki keyakinan, nilai dan praktek. Tapi kalau praktek untuk menghilangkan nyawa orang seperti saya minta supaya 300 itu. Supaya aman. Dan saya mau agar Indonesia jadi teladan bagi menghilangkan pasal penistaan itu. Buang itu. Akan membuat negara dan masyarakat kacau balau nanti. Ketakutan, hidup tidak normal. Ngapain untuk tinggal dengan Indonesia? Nggak perlu, saudara-saudara. Memberikan pedoman hidup dan moralitas. Apa moral yang dicontohkan oleh Nabi? Saya tanya, apa moral Nabi itu? Kira-kira moralnya apa? Sebutkan 5 kebaikan Nabi Muhammad itu. Apa kira-kira kebaikannya? Nggak ada yang bisa menjawab. Malu. Kepalanya tertelungkup. Seperti anak ayam minta bobok. Dan dipanasin oleh ibunya, induk ayam itu. Dia bersembunyi dengan aparat. Bersembunyi dengan organisasi besar. Saya yakin bahwa Indonesia akan kolaps agama-agama itu. Ya tinggal pimpinan pengurus-pengurusnya saja nanti. Karena tidak ada pedoman hidup apa yang bisa dicontoh dari agama itu. Sekarang hadis-hadis yang seolah-olah bermoral itu, yang tidak sesuai dengan Nabi, bagus semua. Bagaimana Nabi kami itu memberikan makan kepada wanita Yahudi yang selalu menghinanya. Itu dongeng. Mana ada Nabi kayak begitu? Nggak ada Nabi itu, bohong semua. Bahwa ada seorang yang memang wanita itu tidak baik. Lalu dia memberikan tumpangan, memasukkan kucing di dalam rumahnya, masuk surga. Cerita dongeng semua. Nggak bisa dengan memberikan tumpangan kepada kucing lalu masuk surga, sementara nyawa orang di dalam kitab suci itu habisin mereka, orang Yahudi dan orang Kristen, di mana saja kamu jumpai mereka. Kucing dihormati, nyawa manusia sia-sia. Itu pedoman hidup? Bukan. Apa bimbingan spiritualnya? Kalau Hindu Buddha saya oke lah. Memberikan rasa ketenangan dan keamanan. Apa tenang dan aman di dalam agama itu? Barang siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali, maka dia disebut KAFIR. Kafir. Apa? Orang gak tenang. Dan banyak tuh orang-orang di desa di seluruh Indonesia itu yang gak pernah Jumatan. Dipaksa dengan bimbingan dan ajaran. Sementara kanjeng nabimu itu gak ada. Memberikan dukungan dalam masa sulit. Memberikan arah hidup. Apa perannya? Membentuk pandangan hidup. Moralitas. Meningkatkan kehidupan sosial.
Oke, kehidupan sosial sesuai dengan agama kita. Barang siapa yang beriman, maka dia adalah orang yang juga beriman, pasti masuk surga katanya. Dan Muhammad tidak masuk surga, saudara-saudara. Nggak ada kaitannya dengan surga. Itu saja, saudara-saudara. Setelah saya belajar sejarah-sejarah agama ini, membuat saya sadar saya harus meninggalkan keyakinan ini, dan terus dalam masa-masa yang akan datang ini Islam akan rontok. Gak lama lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.